Because maybe you're not the one that saves me. And after all, you're my Harry Kane. Selamat datang di Box to Box Football Show edisi Pildun FC. Welcome to Pildun FC by Box to Box Football Show. Handphone siapa tuh? Yang Grab-nya logonya beda dong karena sering order. Iya guys, jangan di-cut. Awas editor, jangan di-cut. Jangan di-cut. Tadi sebelum mulai ada yang ngomong kayak gini. Udah terlalu internal, ini durasinya kan terbatas. Lupa lu. Intinya jadi punya mobil baru. Gila. Enggak. Lu mau naik mobil ini Parah. Gak apa-apa kita berdoa, gak cuma Jerry tapi semua penonton box to box rezekinya lancar. Amin. Tapi yang pasti guys, selain rezeki lancar, set baru dong. Apa yang baru cuma sofa doang. Sofa Iya aja sih. sofa. Mewah tapi buat kita ya. Mewah. Bersyukuri. Mewah dan bersyukur karena kita selalu bersyukur karena kalian tetap support kita dengan like, comment, share dan juga hype. Thank you guys. Ya. Tunggu gebrakan kami di season baru. Udah ngasih janji. Waduh. Oh yang pressure Kita semua nih. Dia ngomong gitu kita yang bingung. Tapi seperti biasa kita back karena demand-nya sangat tinggi. Mas Sabto Haryo. Gila. Dia udah cocok banget. Demand apa? Kemarin habis Sabto Pildun. Iya. Gitu. Kemarin habis ini ulang tahun pernikahan. Oh iya. Selamat. Congrats. Ini panutan ya, panutan. Panutan. Orang kemarin kita ngeliat postingannya juga kan, wah idola kita ini. Gila. Lo kalau belum sah lo udahlah Mas Haryo segalanya. Lo berarti pernah liputan Badun ya, Mas? Iya dong. Tahun berapa gitu? Berhasil 2014. 2014. Brazil. Brazil versi 18 ya. 18. Rusia kan. Luar biasa. Jadi Sebelah Mas nih. dua. Kemarin nih Arsenal. Lu berarti 30 ya? Belum gua. Hah? Maroko 30 ya? Enggak, lu mau ke Saudi kan? Portugal kan? Portugal. Portugal 30 ya? Portugal 30. Portugal angkat trofi Piala Dunia kedua Portugal. 34 tuh naik haji katanya kan? Amin. Saudi. Kayak itu harusnya gue udah tobat sih. Tobat ya. Oh, 8 tahun ya dari Boleh lah. Sekarang ya. Ya, tapi ternyata yang tobat juga adalah Jepang ya, akhirnya sadar bahwa mereka masih jauh di di bawahnya Brazil gitu untuk mengejar Brazil yang mengalahkan mereka secara dramatis lewat pemain kesayangannya Jerry di menit 90 plus. Sobat, lebih ke sobat kali itu. Lu di grup kagak nganggap dia sobat. Ya ini mah kalau Martinelli mah gak bakal gol ini mah. Malah yang ada kebobolan lagi. Iya, gue bilang iya. Nggak ada nggak orang yakin sama dia? Nggak ada. Bang Dita. Iya, Bang Dita paling komen. istrinya gitu Komen. kan. Cuma itu ya, seperti jokes-jokes yang berada di thread. Sekarang jokes di thread nih lebih beramai di Twitter. Oh, iya. Belanda pulang, Jepang pulang, Indonesia merdeka. Allah. Baik. Kan jokes di thread. Gue cuma nyebut doang, bukan kita Jokes yang itu ngalamin. banyak banget kalau yang konten kayak gitu gue nggak berani, Iya, gue iya. nyenggolnya gue Bener. nggak berani. Tapi kita bahasnya dulu soal ini ya, soal Brazil menghadapi Jepang. Ini duel apa ya? Terlalu dini sebenarnya, maksudnya kalau 32 besar ya, sebenarnya kan mungkin kita bisa di quarter gitu kali ya, karena keduanya kalau nggak saling ketemu kayaknya bisa panjang juga kan. Iya, termasuk salah satu big match lah ya istilahnya kalau kita mengacu ke 30 besar. Maksudnya dari Portugal, Kroasia, Belanda, Maroko, sama Brasil, Jepang. Iya. Yang kita anggap sebagai match yang bakal seru dan juga mempertemukan dua tim yang banyak yang ngunggulin lah ya. Iya. Terutama di sini kayaknya Jepang banyak banget yang suka banget ya. Banyak, karena mungkin Asia kali Mas. Asia dan jersinya keren-keren. Iya, benar sih. Benar. Sini kan banyak yang FOMO jersinya kan. Benar. Kalau Waldo suka negaranya sih, Tio juga sih sebenarnya. Bukan Iyalah, cuma negaranya timnas. bagus. Siapa Iya, siapa yang nggak suka Jepang sih kalau udah pernah Bukan bener. aktris-aktrisnya kalau Waldo. Waldo Ada Kamen Rider Oh, iya. gitu. Mas Waldo emang suka Kapten Tsubasa, Iya. tapi juga suka Tsubasa yang lain. Bahasa yang lain apa? Bahasa yang lain Lu apa? si suka juga nggak suka kan? Tapi ini Jepang berulang lagi ya, maksudnya mereka sebenarnya hampir lagi gitu ya, hampir kita ngomongin di 2018 juga kayak gini kan, unggul duluan, akhirnya kena comeback sama Belgia. 2022 juga unggul duluan kalau nggak salah Kroasia, ya, lawan Kroasia akhirnya disamain terus kalah di penalti. Sekarang juga mereka udah unggul cukup lama sebenarnya, cuma akhirnya ada Casemiro Kamisiro. dan juga Gabi Martinelli. Lu Dok sebagai lagi-lagi kalau Brasil kalau melibatkan lu ya,
Enggak, Jepang Karena kan- dia masih bertahan tim gue. Weh, Lu happy emang banget. Brasil? nggak ada. Lu Brasil? Faktor ekonomi. Oh, faktor Faktor ekonomi. Kan, seru-seruan aja. tuntutan Have fun aja. lifestyle, tuntutan lifestyle. Have fun aja, Ekonomi, dipaksa, Tuntutan dipaksa. undian. Iya. Enggak ada, gua enggak tahu gua. Gue nggak tahu gue ini apa nih orang. Jangan ibunya nonton. Bahaya nih. Ibu lu jelek gue loh. Dikira aneh-aneh gue. Emang aneh-aneh kan? Kagak gila. Tapi gimana Brazil? Brazil bonus dari Ancelotti maksudnya. maksudnya. Brazil. Enggak, tapi kalau ngomongin Brazil, sebelum ke Brazil gue Jepang dulu deh. Karena kan gue bilang ada tagline kan, sampai dibuat tagline di box to box tuh. Cek aja Instagram box to box. Kan bilang kalau sebenarnya Jepang ini menurut gue udah bukan kuda hitam Bukan lagi. tagline, quotes. Ya, tagline dong. Quotes sih berarti ya. Ya quotes lah. Kemarin ada orang salah ngomong globalisasi, global warming. Oke, terus. Itu karakter guys. Tapi balik lagi ya. Gue bilang kalau Jepang tuh sebenarnya udah bukan kuda hitam lagi karena secara kualitas dan cara mereka bermain tuh udah nggak bisa lah dianggap kayak ini tim Asia, tim underdog itu nggak bisa menurut gue. Tapi di beberapa episode sebelumnya selanjutnya gue bilang, tapi emang Jepang terkadang ada momen-momen kayak tipis gitu, kayak Belgia, terus habis itu yang mereka tuh kalah sama Spanyol ya, yang di 2-2 ya. Kroasia penalti ya atau Ya. penalti. Nah sekarang nih sama Brazil juga, padahal mereka babak pertama menurut gue mainnya bagus banget gitu kan. Casemiro bahkan kesulitan, bahkan banyak yang ngekritik Ancelotti juga, ini ngapain sih mainin Casemiro? Maksudnya kan ya kita tahu semua lah, maksudnya secara bertahan kan kurang banget, udah umur dia kan 34 tahun, sampai si Sano yang golin kan, sampai pada akhirnya di babak kedua ya mungkin banyak yang nggak tahu juga. Kalau fans Madrid mungkin udah terbiasa lah. Mungkin orang-orang Jepang juga nggak tahu kalau Ancelotti itu tuh pelatih babak kedua biasanya. Dia selalu bisa reaktif di babak kedua dan Telat soal datangnya dia. bukan telat dong. Ada dia, cuman emang gangguan. Iya. emang adaptasi aja. Pas babak kedua main langsung bagus banget dan kelihatan impact-nya dari Vinicius. Dia mainin Endrick jadi menggantikan Paqueta ya kalau nggak salah. Paqueta diganti, Endrick jadi benar-benar ngedistraksi lini belakangnya Jepang. Buat main low block, buat main transisi cepat juga. Dari situ juga kelihatan perannya Gabriel Magalhaes, umpan crossing langsung ke Casemiro. Gua apresiasi, crossingnya bagus menurut gua. Tapi yang bagusnya sundulan kan? Sundulannya, karena itu sering dilakuin di Manchester United. Itu Sering dilakuin di itu Manchester kan United. selalu bilang misalnya kayak ini Jepang nggak pernah ngelihat highlights Man United karena mungkin bukan tim papan atas kali ya. Tapi itu yang sering dilakuin Casemiro Betul. sepanjang musim kayak gitu terus. Betul. Siapapun yang crossing dia pasti di tiang jauh ada di sana dan itu kejadian dan seharusnya menurut gua Brazil bisa 2 gol cepat, ada satu yang Zion yang kena tiang. Jadi ya sebenarnya setelah Jepang nggak tahu setelah Jepang nyetak gol, sebenarnya Jepang juga nggak ada peluang yang berarti juga Iya, itu. karena waktu di babak kedua Ancelotti langsung agak ngubah permainan, terutama tadi yang gue bilang Endrick itu kelihatan tuh, oke, Brazil mulai nyerang, cari peluang, cari momentum di mana Jepang tuh ngelakuin kesalahan, dan bener kan Ao Tanaka bukan yang ngebuang, direbut langsung. Bruno Guimaraes yang sekarang jadi top assist kedua, kalah sama Olise 5 assist, Bruno Guimaraes 4 assist. Dia ngasih assist mulus banget, Martinelli sekosong itu, dan masih gua kasih kredit juga buat Zion, itu masih bisa ke-save sama dia. Tapi bolanya masuk gitu. Jadi menurut gua emang gua sempat ngekritik Brazil kan, maksudnya kalau di fase grup di Piala Dunia ini kalau misalnya dia ngelawan tim yang emang agak solid, disiplin, compactnya rapih gitu kayak Jepang agak kesulitan, tapi mereka bisa ngebuktiin bahwasannya kemarin oke, gue coba pergantian pemain yang mana yang pas dan akhirnya berhasil gitu sama Lu kaget ya Ancelotti. Gabriel crossing gitu? Apa? Kaget nggak Gabriel yang crossing gitu? Gue kaget lah, gila. Gue juga kaget. Gua aja kaget. Casemiro udah kayak Lah, Gabriel bisa begitu dia. gila, itu bagus banget crossing. Tapi sebelum bahas Brasil, bener, bahas Jepang dulu. Mas, ini kan pertanyaan orang juga soal Jepang yang hampir-hampir kan. Nah, jadi akhirnya mengerucut ke pelatihnya. Ya kan, Hajime Moriyasu ini hampir-hampir, jadi sebenarnya bagus, dirasa orang juga bisa bikin Jepang solid ya, paling nggak progres terus. Tapi untuk urusan kayak gini nih, banyak yang jadi mempertanyakan apakah sebenarnya masalahnya di pelatihnya gitu. Di mental kalau gue bilang sih. Semua pemain ya? Semua pemain, Oke. semua pemain mental. Kalau pelatih, ya lu dari Philippe Troussier 2002, kita pikir mereka akan melangkah lebih jauh dibanding Korea Selatan. Awalnya kan seperti itu. Lawan Turki tuh ya kalah ya? Lawan Turki. Ya yang ngalahin mereka Turki gitu. Walaupun akhirnya Turkinya kejutan lah ya sampai Third peringkat place. 3 gitu. Tapi kita nggak berpikir Jepang bakal kalah di game itu gitu. As a host kita pikir mereka bakal melangkah jauh. Itu pun mereka nggak bisa ngelakuin itu, nggak bisa maksimalin posisi mereka sebagai
host. Sementara Korea Selatan bisa manfaatin itu. Gue sih ngeliat tiap Jepang main di saat-saat knockout stages, ya itu kayak ada mental block. Kalau nggak masa dari 16 besar semua lo nggak pernah bisa lolos lebih dari 16 besar gitu kan. Artinya ada something yang lacking dari sisi Jepang yang emang belum teratasi sampai sekarang. Kemarin gue bilang kalau mereka bisa ngalahin Brazil, gue pikir oke, ini udah membaik Statement ya. dari sisi mental Ya. dan mereka bisa nih langkah lebih dari itu gitu. Cuman gue bilang enggak sih, berat sih lawan Brasil. Ketemunya langsung Brasil. Brasil. Ya, tetap aja Brasil gitu loh. Dan gue makin yakin Dan berhasil. dan gue makin yakin karena di belakangnya Ancelotti. Gue bilang kan ini Iya lagi. pelatih yang ujungnya harusnya hasil nih. Sampai berhasil kan. Nah, jadi sekalipun Jepang sempat 1-0, bagi lu masih ini kayak akan berhasil curi. Iya. Lu masih ngerasa gitu pas itu situasi masih 1-0. ngerasa, terutama dengan akhirnya pendekatan yang mereka ambil lebih defensif. Walaupun gue kadang-kadang juga berpikir Jepang terlalu naif dalam bermain bola. Terutama Belgia itu kan jadi salah satu bukti ya, di mana mereka udah unggul, mereka masih terus ngetek akhirnya kebobolan. Dia bisa nyikapin itu nggak sih? Di beberapa games di piala turnamen ini udah kelihatan tuh waktu lawan Belanda udah 2-2 tapi nggak delay bola, udah minggir. Udah bisa nih si Jepang beradaptasi lah. Karena masih fase grup, Mas. Iya, berkompromi dengan kita nggak usah ngotot lagi lah ya, yang penting kita dapat hasil ujungnya. Gue pikir Jepang udah mulai ke arah situ gitu. Terus kemarin main defensif, apa ini pendekatan yang akhirnya bisa membawa mereka lebih nggak ya? Tapi dari sisi mental ternyata belum gitu loh. Dan akhirnya waktu itu orang pada bilang kan, mau Mitoma nggak main mau si Gumino nggak main, Endo segala macam pada nggak main, nggak ngaruh Jepang masih bermain gitu. Iya betul. Tapi begitu knockout stage kelihatan kan, kurang lacking dari pemain-pemain yang punya experience dan juga mental itu. Itu gue jadi ada pertanyaan nih, karena lumayan banyak banget di sosial media. Banyak yang bilang, ya wajar Jepang kalah karena mereka tuh gak punya pemain yang sosok atau mungkin pemain yang jagonya di situ karena mereka bermain as a team. Dan ya wajar mereka kalah gitu. Apakah itu valid gak menurut kalian? Itu valid gak sih? Maksudnya kayak mungkin anggaplah mungkin di Jepang ada sosok kayak mungkin siapa ya? Gue juga bingung ya. Kayak Maksudnya Mitoma Makubo tuh juga Nakamura gitu ya. Dulu ada figur Dulu ada ace-nya gitu maksud ada gua. Nakamura, Nakata, Shinji Ono pun juga nggak juga ngaruh ya. karena emang ya misalnya kalau dibilang level Asia mereka udah paling top notch lah barengan sama Korea Selatan. Tapi kan Piala Asia juga mereka juara ya. Sebenarnya kalau emang mereka kali. paling kuat di Iya, dua di kali. Asia, Dua kalau kali knockout juara. mereka bagus, harusnya menang juga dong. Iya. Pemainnya tapi kan di Arab di A. Nah, Kalau itu. Terlepas dari itu, tapi satu kan kalahnya di quarter, satu di Iya. final Iya, tapi iya. satu lagi kan kalahnya di Tapi kan quarter. juga pemainnya juga nggak semuanya main, Mas. Iya. Ya, Nggak, kan? iya. Bukan Ya, squad yang lumayan dia lah. mainin yang Iya. sekarang, banyak yang J-League juga. Dan menurut gue ya ini statement bahwa Jepang ya mungkin di Asia dikdaya, kita udah ngelihat secara langsung bagaimana mereka ngakalin timnas Indonesia 15 menit pertama. Indonesia nguasai pertandingan di GBK karena hujan. Pas hujan selesai mereka langsung ngegas. Terus di Sugiwara. Osaka juga ngancurin. Tapi ternyata mungkin di fase grup kejutannya banyak ya. Iya. Dari 2022 kan dia Spanyol, Jerman, sekarang juga banyak Belanda, Swedia. Tapi maksud gue ya ini harusnya menjadi pembelajaran Jepang. Pemainnya seperti apa ya kan semua udah setipe semuanya. Cuma ya itu berapa kali loh mereka dari unggul akhirnya ke balap 2018 lawan Belgia ini. Jadi Ya Moriyasu kan juga bilang bahwa kita levelnya udah the way we play udah sama. Benar. Setuju. Tapi mentally lu udah sama belum? Itu loh. Nah, di itu. Piala Dunia kan yang butuh terutama di fase-fase knockout ya masalah mental gitu. Tapi kalau mereka Piala Dunia gini dan masalahnya mental, Mas, menurut lu perlu nggak mereka menguasai Asia lagi dulu? Maksudnya mereka jadi juara di pembuktian ya. Piala Asia dulu, maksudnya dominan di Asia karena kalau tadi bahasnya dikdaya, recent condition kan nggak gitu sebenarnya. Apa karena mereka prioritasnya bukan di situ? Kan kayak gitu kan? Kayak misalnya dalam skala yang beda ya, Indonesia perlu nggak sih juara AFF gitu kan sebenarnya? Kalau kita mau berkompet di Asia, kita juara dulu di Asia Tenggara deh gitu. Kan sama kan? Nah, Jepang kalau levelnya udah merasa dunia, perlu nggak sih mereka juara di Asia? Karena bisa jadi soal mental, soal menang terutama knockout stages, ya di situ kan untuk Kalau mulainya menuju itu, bicara atau 96 2004 sama 2000 berapa ya mereka juara? Yang beruntun kan 2000 sama 2004. 2004 ya. setelah itu kan susah ada Iya, Australia. in between-nya 2002 mereka Piala Dunia gitu. Iya. Itu kan mereka menguasai Asia juga, tapi nggak juga tuh. Piala Dunia rumah juga. lagi, Iya, gitu. tuan rumah juga. Artinya padahal pada saat menguasai Asia dulu, gue bilang levelnya belum setinggi ini. Oke. The way they play ya, dari cara bermain dibandingkan dengan berapa banyak partai
partai yang mereka menangi lawan tim-tim Eropa. Itu kan banyak banget. Iya. Ya, uji coba pun Betul. hampir semuanya mereka menangi. Sekarang gaya bermain Jepang kalau tadi Moriyasu bilang udah sama levelnya itu bermain betul. Tapi kan dalam turnamen ya lu butuh mental. Dan menurut gua itu yang belum dipunya sama Jepang. Kalau gue pribadi sih ngeliatnya lebih ke mental pemain. Mau siapapun pelatihnya ya, end up-nya mental pemain. Ya tadi gue nyinggung Mitoma segala macam gitu. Emang Maeda inti di Jepang. Emang Ritsudoan inti di Jepang? Enggak juga kan? Dia super sub di 2002 juga super sub bagus itu. Tapi kan lu tetap butuh sosok-sosok yang Mitoma yang player, finisher ya. yang punya mental lebih dibandingkan mereka gitu. Pada saat mereka nggak ada, lebih kelihatan lagi secara mental mereka kesulitan. Karena kalau ngomongin mental experience, nah mungkin ini yang Brasil punya ya. Bahkan dari sosok pelatihnya, Iya. bahkan dari sosok di lapangan, orang bahkan banyak yang bilang, mungkin kita juga bilang ya, bahwa di grup Casemiro wah berat untuk ngejar ya lawan Maroko, berat, tapi ya di momen-momen genting, Iya. clutch momen Iya, itu dibutuhkan dan itu Iya. yang terjadi kan. Iya. Kenyataannya gitu maksudnya. Ya persentasenya gue bilang makin naik terus sih Brasil ya dari untuk sisi probability jadi juara gitu kan. Iya. Maksudnya bisa melangkah lebih jauh. Awalnya kan siapa sih yang Keraguan ya dari awal. Ragu lah kebanyakan ya. Tapi gue ini mas, maksudnya gue selalu percaya kalau Brazil lagi nggak diunggulkan, mereka tuh bisa melangkah jauh gitu. Ini kan sebenarnya Walaupun materinya kayak gini. iya. Materinya kan agak kuring sebenarnya. Iya, ya sebenarnya. Ini kan dari gini, 2006 angkatannya Kakak, terakhir Kakak, Adriano, Ronaldo, R9, terus juga Ronaldo kuning gitu-gitu semuanya. Itu kan Golden Generation 2014 akhirnya dibantai sama Jerman juga. Iya. Dari setelah 2014 terus habis itu 2018 ditambah 2022 kayak ada yang kurang mereka kan. Dan gue ngeliat yang ini menurut gue faktornya adalah Ancelotti. Ancelotti yang bisa ngerangkul semuanya, dan kalau kita ngeliat sendiri mereka nggak diunggulkan bisa karena nggak ada pressure itu nggak sih mas? Iya. Dan Itu mainnya menolong mereka sih kayaknya. iya, Itu mainnya, gue setuju sih. mainnya di benua Amerika juga. Itu kan supporter mereka dengan gampangnya bisa ke Amerika untuk mendukung mereka kan. Jadi menurut gua faktor si tidak ada unggulannya Brazil juga. Terus gua nggak ngelihat kalau dulu pasti ada bayang-bayang kayak Ronaldinho, Kakak, Neymar lah terakhir semua Neymar. Sekarang kan semuanya kolektivitas semuanya. Ya Neymar ada tapi ya Abang-abangan aja ya. iya, abang-abangan aja, gitu. Jadi menurut gua kolektivitasnya Brazil mungkin yang dianggap sebelah mata ini ternyata bisa menjadi wah di ronde-ronde selanjutnya. Lebih kolektif gitu ya. Karena kalau abang-abangan, kalau bahasanya Ibam, vibes aja. Vibing aja ya, vibing. Baru saja. Ini lagi dengerin ini mobil. Vibing. Sumedang. Iya, Sumedang. Sosok Ancelotti sih yang menurut gua Iya kan? penting sih. Ya pas dia masuk emang sedesperate itu Brasil untuk nyari pelatih yang Iya. berkualitas Sampai lah ke orang Itali ya? yang proven. Iya, karena Negara Itali, negaranya nggak main. Iya makanya. Orang kita. stok di sananya emang nggak ada lagi sih pelatih-pelatih Pelatih Brazil ya? yang Brazil yang berkualitas. Menurut orang-orang Brazil pun kemarin sempat ngobrol sama Luciano Leandro juga dia bilang emang kita nggak punya stok pelatih yang Terakhir bagus. tuh berarti siapa? Luxemburgo, Wanderlei. The next ini paling Filipe Luis. Oh, Solari. Solari. Ya Cici kan sebetulnya kalau internal liga domestik kan bagus banget. Bagus, Tapi begitu naik ke atas dia mencoba implement sistem. Ternyata Brasil nggak bisa cocok dengan sistem. Lo punya defense yang seperti ini, gini, malah nggak keluar gitu Brasil. Jogo Bonito ya nggak Yoi. ada ya. Nah Ancelotti kan ya lo tau lah ya. Lo defense lo yang penting ini ya. Tapi- Pas ke depan terserah lo mau ngapain. Mau ngapain deh? Juga Bonito deh. Ancelotti kan begitu. Iya. Dan itu yang emang bisa ngeluarin potensi terbaik Brazil. Makanya gue bilang, wah ini match yang emang klop nih antara Ancelotti sama Brazil gitu. Terus saya sempat ngeliat wawancaranya si Rio sama si Casemiro ya, yang di mobil itu kan. Gimana sih beda dia sama ngelatih Brasil sama apa di Madrid gitu kan. Ya sama aja, orangnya chill banget lah, santai gitu. Nyebat dulu gitu kalau santai. Dan pas gitu. semua heboh juga dia. Iya, tunggu ya, gue nyebat Itu- dulu sebentar gitu. Ya, itu itu kan- sosok-sosok kayak gitu yang penting. Dia Bam. Dia kelarin S3 di saat Madrid lagi mau ngambil 15 UCL. Itu gila, itu bocah lagi. Bapak-bapak itu dari Lu Italia itu gila banget itu. Lu bayangin nih pelatih S3. kayak misalkan lu mau namatin game, tapi lu main side quest dulu ke Everton. Side quest lu ke Everton, terus tiba-tiba namatin misi utama lagi balik ke Madrid. Terus tiba-tiba ada sequel lagi nih, Ancelotti 2 di Brazil gitu. Dan gua nggak tahu maksud saya, teman kita Febri nge-tweet bahwa kenapa orang, ini teori gembelnya dia ya, dia bilang Ancelotti ketika nyetak gol, tim menyetak gol dia tidak selebrasi. Menit Terus akhir, si ya. Febri tuh bilang bahwa iya wajar, dia pernah ada di posisi unggul 3-0 lawan Liverpool, kebalap jadi 3-3, dan kala itu
Secil itu akhirnya kayak insecure gak sih Mas? Iya. Dia pelatih insecure gak sih kalau menurut lu? Kayak lu udah unggul 3-0 ke babak 3 sama terus kalah gitu. Jadi setiap kali tim yang tahu You cannot hurt me anymore. Gitu. Tapi kan langsung dia bisa bales tuh. Iya. Betul. 2 tahun berikutnya kemudian. dia bisa bales. Makanya emang ini pemain-pemain yang atraktif gitu, eksplosif kayak Vini, Neymar gitu ya, banyak gojek itu butuh pelatih yang kayak Ancelotti, yang kalem. Bapak. Sama seperti lu, Dok. Gua kalem ya. Lu kan wah gitu. Dalam show, dalam frame lu butuh Mas Aryo. Menyeimbangkan. Takutnya lu nyanyi kayak tadi lagi kan sepanjang show berat kita. Gua kalau lagi gila nontonnya Subtalk. Jangan lupa subscribe, hype. Baju Ini. Wala, bagi jatah hype ke Subtalk boleh. baju Spanyol menit 14 menit YouTube-nya nonton. Hype jangan lupa ya. Itu penting juga tuh. Masa live react kemarin, Bang di hype nggak? Nggak bisa di hype. Gua live react, apa yang di hype gitu? Nggak ada, dia bilang gitu. Jadi bercandaan Nggak ada, ya. bro. Iya. Itu dari Brasil lawan Jepang, kita geser ke Jerman. Jerman. Yang lawan Paraguay yang ternyata nama negaranya adalah pakai I ya. Iya. Paraguay. Gue baru tahu juga sih itu. Iya, mereka kalah 3-4, sempat ada gol dari Samina Jonathan Tah. Iya, tapi akhirnya gagal dan sempat rame juga ini soal adu penalti ya, sempat rame juga soal Yang Kimmich. gagal siapa? Yang gagal penalti siapa? Jonathan Tah. Oh, ya udah. Iya kan, bener kan? Apa sih? Enggak, Jonathan Tah itu. Dan Havertz. Jonathan Dia Tah belum itu, Jonathan Tah itu iseng. Kalau Gabriel nembaknya ke kanan, kalau gue TV, dia ke kiri. Dikira ada logo TV juga, salah. Logo Piala Dunia. Iya, logo Piala Dunia. Ke kiri, tapi Tapi yang rame itu kan karena Kimmich nanya ke Goretzka. itu akhirnya gue juga Iya, baru iya. tahu. Penalti. Jadi nggak gampang tahu. Itu gue baru tahu. Tapi Mas Aryo sendiri, lu nyangka nggak Jerman akan secepat ini keluar? Paraguay sih ya. Lawan Paraguay, coy. Paraguay yang dibantai Amerika di laga pembuka. Sedangkan Jerman di laga pembuka kalian Curaçao 7-1. Maksudnya apa ya, time changes-nya tuh gila sih Iya. Tapi kan harus diakuin Jerman sebenarnya nggak se-convincing itu sih ya. sebenarnya. Menang lawan Curaçao terus habis itu 2 laga berikutnya kan agak shaky juga sebenarnya. Kalah Bang Iya, Ecuador. terakhir lawan Ekuador kalah gitu. Cuman kan sisi positifnya akhirnya mereka bisa keluar dari grup. At least dari 2 Piala Dunia terakhir mereka nggak bisa lolos. Kali ini udah lolos. Oh, pencapaian. Pencapaian. Ketolong ada Curaçao itu. Ketolong ada Curaçao. Pencapaian. Maksudnya the generasi yang 2018 masih full stars gitu kan, 2022 juga masih ada juga, mereka nggak bisa lolos juga gitu loh dari grup. Sekarang dengan materi yang sebetulnya nggak semewah itu, Iya, setuju. bisa keluar dari grup, at least ya tadi lagi bicara mental itu ya, akhirnya bisa keluar dari situ. Tapi ternyata cara bermainnya juga masih mengkhawatirkan juga. Terus reaksi setelah mereka kondisinya seperti apa di lapangan tuh nggak bisa, para pemain tuh nggak bisa ngeluarin itu kan. Kita masih menantikan sosok big man di posisi depan kan. Kita kalau bicara ya Spanyol lah ya Jerman kan tetap butuh sosok. Kayak kemarin Belgia ada si Lukaku, ternyata kan penting sosok itu gitu di depan untuk ganggu. Jerman kan kemarin ya modalnya Havertz gitu kan, tim yang selalu pakai false nine. Kalau di setiap game gue bilang tuh nggak work sih. Iya. Dan nggak ada opsi ya ketika lawan nggak bisa kayak dibongkar. nggak ada opsi. Makanya Spanyol begitu Oyarzabal doang gue juga agak ragu juga kalau semuanya nggak bisa main dengan irama yang sama gitu. Jerman akhirnya masukin Undaf nih kan di laga itu. Gue pikir akan membaik. Itu kan mereka coba berapa kali. 2018 sama Timo Werner, 2022 sama si Fulkrug. Iya, full group. Habis itu sekarang kan ya gilirannya Woltemade. Voltemade atau gue Undaf. nggak impress sih. Iya antara dua itulah ya kita pikir bakal bisa nggak sih mencuat kayak waktu close awal-awal lah kan akhirnya kita nggak ngira juga kan. Beda sih Mas. Beda. zamannya Klose. Undaf di grup bagus sih ya, maksudnya gacor nih. Ternyata gitu. ya kok nggak bisa keluar ya dari Jerman. Gue sih lebih kecewa ke Jermannya sih dibandingkan Paraguay mainnya keren. Nggak keren-keren juga sih kemarin kan biasa aja sebetulnya, tapi kok Jerman nggak punya jawaban untuk yang nge-crack pertahanan itu, padahal kan yang main di tight spaces, umpan-umpan itu kan sebetulnya banyak ya. Banyak. Yang bisa Musiala, ya, Wirtz, Joshua Wirtz. Kimmich, Goretzka. Itu sebenarnya materinya mumpuni banget lah untuk bisa ngalahin Paraguay. Iya, untuk kalian Paraguay ya. Iya. Atau karena Nagelsmann. Nagelsmann kalau mantan pemain banyak yang kritik dia ya. Iya, Banyak makanya yang kritik. maksudnya lagi-lagi alhamdulillah di situ, Bang Yaji tidak ngajarin ngambil dia ya. Sadar. Lu punya ini nggak pendapat nggak? Maksudnya apakah Nagelsmann juga salah satu ya maksudnya faktor yang penting banget dalam kegagalan ini? Gue sih lebih ke ngelihat ini ya, maksudnya banyak yang ngekritik tuh soal ya kalau kita bandingin deh dari 2014 mereka juara, itu pemain-pemainnya tuh jauh banget drastis, kayak dari karakter side, dari role pemainnya pun beda-beda banget. Walaupun sebenarnya kalau Jerman pun kayak dari dulu kayak kalau back sayap, urusan back sayap selalu ada problem ya.
dulu waktu 2014 sebenarnya back sayapnya kadang Benedicto Wedes kadang kan Benedicto Wedes, tapi sekarang Brown. Gue tuh Benedict kok Benedicte mah apaan Benedict? Benedict Viti, Beni. Viti. Tapi kalau gua tuh sebenarnya kalau ngeliat Jerman yang gua jujur gua nggak nonton waktu lampara gua kemarin. Wah kacau lu. Gua nggak nonton. Pandit macam apa? Gua pengen ya Allah. Gua pengen nonton Maroko Belanda, ketiduran juga. Gua bablas. Banyak kan job biasa lah. Tapi balik lagi. Apa gua ngeliat tuh kalau sebenarnya di squad ini tuh menurut gua belum nemu balance-nya sih menurut gua. Terutama banyak yang bilang apakah ini kehilangan Toni Kroos juga? Ya jelas itu juga hilang, tapi di samping Toni Kroos pemain-pemain kayak mungkin ada kayak Schweinsteiger dulu ataupun kayak mungkin Philipp kayak Lahm. Thomas Muller atau gimana itu juga nggak ada. Kayak Philipp Lahm juga demikian lah gitu. Tapi gua nggak ngelihat nemu balance di squadnya Nagelsmann sekarang gitu, karena kalau misalnya lagi main, lagi nyerang, itu bener-bener mereka tuh berani banget high defensive line, terus bener-bener ngerumunin bagian lini depan gitu. Apalagi si Brown left back-nya maju juga overlap bantu gitu kan. Terus lu punya Musiala sama Florian Wirtz buat main tight space. Di situ juga kayak terlalu riskan sih sebenarnya dan nggak nemu balance gitu. Menurut gua Pavlovic, ya oke, fine, Pavlovic bagus. Ataupun Kimmich bisa di posisi itu. Tapi mungkin bukan untuk di stage sebesar Piala Dunia, menurut gua belum bisa untuk nge-carry sebesar itu. Nge-carry Jerman kayak mungkin 2014 kayak kemarin gitu. Makanya gue ngerasa emang belum ada nemu balance yang cocok gitu di Jerman di era Nagelsmann. Apa mungkin juga pemain-pemain Jerman yang nggak ada kualitasnya nggak sebagus-bagus kemarin-kemarin, karena Leroy Sané dimainin mungkin juga itu karena Lennart Karl juga cedera juga sih. Mungkin kalau misalnya Lennart Karl nggak cedera mungkin Leroy Sané udah diganti. Mereka tuh lebih cepat regenerasi pelatih ya. Pelatihnya banyak yang bagus-bagus dibandingin pemainnya. Iya sih benar. Karena kalau lo ngelihat dari 2014, katakanlah angkatannya Miroslav Klose, lalu Lukas Podolski, dulu ada Oliver Bierhoff, terus sekarang tuh mereka ya bener, jadi masalah yang tadi Mas Ardo bilang, striker nomor 9 tuh yang murni tuh udah jarang, apa mungkin karena emang di sepak bola ya penurunan dari formasi 4-3-3, jadi cuma pakai satu striker. Dulu kan Jerman terkenal lah Mario Gomez lah, banyak lah intinya striker-striker, bahkan cadangannya juga dulu bisa bersaing juga. Menurut gua ya banyak PR yang mesti diselesaikannya, dan lu mesti segera mencari pengganti Joshua Kimmich karena Pasti dia tuh 30 berapa ya kalau nggak salah, 33 kayak. Gue cuma mau bilang respect ke Manuel Neuer yang beneran bisa bertahan membuat Jerman sampai sudden death, dan ya shame on Germany players yang refuse to take the penalty sih, karena menurut buat gue penendang-penendangnya sih. iya, terlepas ini kita juga baru baca berita kemarin kan keluar kan, dan emang ada videonya si Joshua Kimmich minta baik-baik gitu, Gyökeres 2 kali malah. dan ada video yang gimana Gyökeres, Goretzka, Iya, Goretzka, dan Run ada, free in your head. terus ada ada video yang Ronaldo yang minta Joe Moutinho nyetel, Joe, let's go. Nggak apa-apa, udah ambil aja It's gitu. for the country gitu, maksudnya iya sayang. Kalau Goretzka senior juga itu kan ya. Agak aneh melihat orang Jerman sangat sopan meminta tolong temannya di negara yang sangat disiplin gitu, kayak lah tendang. Iya, dia beneran lu lihat dari gesture Joshua Kimmich beneran sopan, ngambil nggak bang? Nggak deh, yakin nggak deh. Berarti di generasi sekarang overthinking juga pemain-pemainnya kali ya. Iya. Maksudnya kan dulu kan, ya ini kan the first time mereka kalah penalti gitu. Betul. Iya, first time ya. Sepanjang sejarah. Iya apa? In history. Iya, in history. Sepanjang sejarah mereka pernah kalah adu penalti. Artinya kan sebetulnya mentally mereka harusnya siap lah. Makanya begitu adu penalti ya udahlah Jerman yang menang. Oh, ini fun fact juga. History speaking kan kita pikir oke lah. Dari Dan nyebut-nyebut PD-nya ada ya sebenarnya para pemainnya biasanya harusnya. ada. Iya. Ya Neuer di belakang lu dan penendang-penendangnya lah. Ya gue pikir salah satu Goretzka akan masuk. Kok nggak nongol-nongol? Oh, penendang kelima nih Goretzka. Loh, kok jadi ternyata ada story di belakang itu. Iya, Ternyata diminta. Ternyata takut juga untuk ngambil karena mungkin sekarang sosial media lo bakal dihajar, bisa jadi para pemain kan refuse untuk ngambil penalti karena lo kan pasti kalau lo gagal ya apa yang terjadi pada Sancho, Saka, Rashford Iya, betul. 2020. Gabriel pendang 5 aja. Iya. Lah, kok lu? Enggak, itu kan terjadi kan, maksudnya mungkin ada yang gagal. Kita bahasnya negara sih dari tadi. Itu enggak negara. CB. Nah, sama dong, bener kan sebenarnya. Tapi kalau di Jonathan. ada yang nyambung Waldo ya, setiap departemennya emang lacking pemain bagus sih. Maksudnya ya Lotah sama Slotterbeck. Slotterbeck cedera. Iya, Slotterbeck juga kan bukan pilihan utama sebetulnya kan waktu eranya Hummels segala macam ini aduh kok masih aja sih kepake back kayak gini gitu. Tapi sekarang jadi pemain inti lu gitu. Terus tengah ya lu nggak ada opsi Pavlovic ya Goretzka karena lagi jelek di Munchen juga jadi akhirnya ke Pavlovic gitu.
ya depan ya PR banget gitu kan. Sementara kan yang penting ya poros itu kan, back tengah, gelandang tengah sama striker lo. Jerman mau gimana pun mereka tetap butuh sosok bomber di depan. Iya. Dan gue juga sebenarnya penasaran apa yang dilakuin sama DFB ya, PSSI Jerman tentang kekalahan beruntun ini, karena 2 kali nggak lolos, terus yang ini juga ya bisa dibilang gagal lah, ini 32 besar gitu kan, apapun alasannya mau penalti mau apa, tetap 3 edisi beruntun loh Jerman di Piala Dunia yang mana runner up terbanyak, juara terbanyak kedua gitu ya, mereka bisa kacau banget kayak gini gitu. Jadi gue menantikan apa yang akan federasinya dan sepak bola negara itu lakukan untuk kedepannya. Karena kan yang kita tahu sejak Euro 2000 gagal, ya Jerman langsung itu kan yang ada gebrakan gede, SSB dan klubnya semua bisa sinkron gitu ya untuk bisa melahirkan generasi juara 2014 gitu. Jadi mungkin proyeksi bisa gitu, tapi gue nggak tahu nih sekarang. Kemarin baru, kalau nggak salah tadi baru keluar berita Jurgen Klopp karena memimpin race untuk jadi pelatih Jerman selanjutnya, karena menurut gue Jerman harus keluar dari bayang-bayang FC Bayern sih, karena Hansi Flick gagal, Nagelsmann gagal, Rudi Völler sempat sebentar jadi caretaker kan, tapi Flick sih yang mengejutkan ya. iya Itu ya benar. karena setelah zamannya si Joachim Löw itu kan lo nggak ada lagi nih yang pelatih yang bisa ngebawa. Emang pas zamannya Joachim Löw ya lo masih Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, itu ada golden generation Jerman. Tapi ya yang tadi gue bilang kayak Jerman lebih cepat untuk melahirkan pelatih bagus dibandingin pemain deh sekarang. Nah, itu dia. Nah, kita tadi ngomongin soal pelatih, kita juga akan mempertanyakan nih pelatihnya Belanda nih. Pelatihnya Belanda ya, bukan pelatih Belanda. Jangan, itu kasihan tuh dia kena bully lagi loh. Iya, ntar kita hibur aja, kita main padel sama dia abis ini ya. Belanda lawan Maroko 1-1, dan lagi-lagi keluar AI yang sangat lucu ya ketika bersama Van Dijk dia. Kenapa didudukin tempat itu? Tiap ada coach Levriek, gue penasaran AI-nya apa nih gitu. Kreativitas orang-orang bikin prom sih gue. Respect. Tapi Belanda kalah sama Maroko adu penalti. Well, ini juga kita udah bilang bakal menjadi big match ya. Kita nantikan juga, game-nya juga berjalan. Dan udah unggul duluan sebenarnya melalui Cody Gakpo yang ketika cetak gol cukup mengharukan juga. Dia bersimpuh berlutut gitu karena ada berita duka ya tentang anak yang meninggal di kandungan begitu, keguguran. Terus sudah berjalan hampir selesai ya kan, unggul gitu, dan bakal jadi story yang sangat menarik nih untuk media ya, narasi-narasi konten creator termasuk saya yang sudah ngedraft gitu. Gue yakin banyak tuh udah, wah Gakpo pahlawan apa segala. Finishing ya. Kok nggak jadi mas? Terus kalah. Kan kalau menang ya udah tetap bisa tayang tuh. Kalau kalah kan berubah kan kalimatnya gitu. Ini nggak loh. sih mas, ketika Belanda bisa cetak gol, gue nggak ngeliat Belanda ada. Tapi sebelum pertandingan, lu jujurnya bilang siapa yang bakal menang? Gue nggak tahu. Gue 50-50, gue nggak tahu banget. Gue Maroko dari awal. Oh iya? Iya. Oh. Dari Kalau Brazil awal Jepang gue sih ada, gue kayak Brazil sih gitu. Ya tadi Ancelotti. Tapi kalau Belanda Maroko gue nggak punya preferensi. Gue rasa ini benar-benar small margin gitu kalau gue. Kalau gue emang Lu Maroko sih, gue jagoin Maroko. Tapi nggak tahu penalti. Nggak tahu Atau penalti. apapun. Oke. Ya gue pikir ya kalah udahlah, salah 1-0 berarti ya. tebakan gue waktu 1-0 gitu. Wih, satu sama nih. Ya, Tapi ternyata kenapa, Mas? Apakah emang approach timnya, skuadnya, apa lu lihat Maroko di fase grup begitu meyakinkan gitu atau? ya perjalanan mereka ya sejak 2022 sih. Ya. Maksudnya ini tim kita pikir Ziyech cabut, Amrabat turun, bakal agak shaky lah. Enggak juga. Tetap aja tim ini secara kolektif bagus. Siapapun yang pemain yang pengganti masuk, tetap aja tim ini stabil. Dan the way they play enak banget gitu kan, dari sisi bermain kayak tenang banget ini tim. Iya. Walaupun pelatihnya ganti, dari sisi ketenangan tuh tetap mereka bisa ciptain chance demi chance, terus saja muncul gitu. Walaupun kita bilang posisi Ashraf tuh agak mengkhawatirkan nih kalau dia maju nih, bisa menjadi lubang untuk dimanfaatin. Berapa kali sempat juga kejadian seperti itu. Tapi akhirnya bisa terkompensasi dengan ya pemain-pemain lain bisa step up untuk bisa buat tim ini tetap tampil oke gitulah. Dari 2022 Piala Afrika juga lah ya, walaupun juaranya dioper gitu ya, masih Senegal gitu ya. Tapi kan tetap aja tim Ya mereka ini merajai bikin. juga di Afrika. Terus itu. perjalanan uji cobanya, nyoba berapa tim, nyoba berapa skema. Akhirnya kan si Ayub muncul itu kan dari uji coba juga. Amrabat awalnya masih dipakai tuh, tapi begitu nyoba si Ayub, lebih bagus nih man. Akhirnya dia dipakai jadi starter terus gitu. Itu kan dicoba, ternyata kualitas pemainnya tuh tetap bagus. Makanya ketika masuk di fase grup, bisa keluar dari fase grup dan ketemu Belanda, Maroko nih
karena modal yang mereka punya gitu. Dibandingkan Belanda yang sebenarnya gue nggak convince juga sih dari sisi permainan. Mereka tuh ya dari ya belakang masih oke lah ya, tengah juga masih ada Frankie, depan muncul Brobbey gitu. Tapi kalau turnamen kan kadang-kadang ada yang muncul pemain yang bagus satu gitu, tapi lu nggak bisa secara konsisten nunjukin itu. Makanya gue nggak menjagokan Belanda sebetulnya. Makanya kalau dilihat game Belanda Maroko ini dari eye test aja ya, kita nonton pertandingannya, Maroko justru lebih Belanda mainnya kayaknya. Lebih nyerangnya gila. Iya, lebih nyerang, ada rotasi juga, passingnya cepat gitu. Karena Belanda ini yang juga dikritik oleh Zlatan gitu ya. Ini bukan perkara Belanda kalah aja, tapi juga perkara mereka kalah dengan kehilangan identitas gitu. Kan disampaikan juga dan beberapa pandit-pandit luar juga mengamini lah gitu ya situasi itu. Dan sebenarnya ini juga terjadi gue lihat dari waktu lawan Jepang. Mereka juga sempat unggul 2 kali, tapi iya jadi lebih defensif. Dan itu yang terjadi juga kemarin sebenarnya. Tiba-tiba ada 5 back, Van de Ven jadi wingback kiri, ya kan, lawan Hakimi gitu. Tapi sejak start kan tuh, 5 backnya kan sejak start kan. Oh iya benar-benar. Ya, tapi approach lebih defensifnya ya. Iya, 3-5-2, tapi 2 wingback lo betul-betul defensif. Ya Dumfries oke lah, kadang-kadang bisa naik turun gitu. Tapi Van de Ven-nya kan ya defense lah. Jadi walaupun lo 3-5-2 kan dulu juga banyak yang main 3-5-2 tapi ofensif banget karena 2 wingback lo kan betul-betul attacker gitu ya. Jepang lah di era 2000-an kan 3-5-2 kan banyak pemain-pemain wings gitu. Ya kemarin mereka pendekatannya dari start juga ya takut juga ngelihat Maroko firepower-nya seperti itu, kombinasi-kombinasi pemainnya bisa ngebuka ruang. Walaupun mungkin yang bisa jadi andalan di depan ya Saibari doang ya. Si Brahim Diaz kan nggak konsisten tuh. Iya, masih inkonsisten lah ya. Walaupun di sepanjang uji coba gue suka sih ngeliat dia megang di Piala Afrika pun padahal gila banget top scorer juga, megang kontrol permainan lah ya. Cuman ya on and off menurut yang dibilang Waldo. Yang dibilang Waldo gimana lu emang lu bilang tuh? Apa Brahim Belanda ini? Enggak sih, gua Belanda gue juga lumayan naruh harapan lebih sebenarnya. Casi. Iya, asli gue naruh harapan ada lebih. Ada faktor apa lagi? Based on apa? Ekonomi Justin. enggak. Van Eke, Spurs. Enggak. Karena dia habis ngobrol sama Justin lama gitu kan. Enggak, Dumfries Madrid. Enggak gitu juga. Enggak, tapi yang gua harapin gagal semua. Semoga Portugal enggak. Ya kalah sama Kroasia. Enggak tahu maksudnya. Kalah sama Kroasia. Timber kok adu penalti passing itu. Timber kok ke samping. Tapi ya apa ya Belanda, gue sih waktu episode kemarin bilang juga kan, ini menarik juga nih Belanda Maroko gitu kan. Karena menurut gue Maroko tuh kayak rada-rada mirip kayak Jepang juga sebenarnya secara permainan. Mereka disiplin, malah agak sedikit fisikal kalau di tengah. Kalau misalnya ada main masuk ke tengah langsung dipres habis sama mereka. Tapi emang dan gue ngelihat waktu Belanda lawan Jepang pun kesulitan kan kalau ngelawan tim kayak gitu. Makanya gue kemarin mikir, aduh ini kalau Belanda kalah sih benar-benar parah banget. Dan ternyata kalahnya juga adu penalti dan menit-menit akhir dari Diop ya, 90 plus. Tapi Diop sempat West Ham, nggak tahu deh kalau sekarang Fulham. Terus juga ya ngelihat Belanda sekarang dengan gue ngelihat kayak waktu lawan Swedia dia 5-1. Mungkin mereka nggak punya sistem atau struktur yang jelas ya, karena kelihatannya kalau dilihat dari fase grup permainan mereka ya udah agak ngandelin transisi, apalagi yang Brobbey itu kan kayak transisi cepat, main di sayap, crossing. Summerville, terus kayak Hakpo kadang jadi cut inside, tapi sisanya kalau misalnya lu ketemu sama tim yang disiplin, mau lu se-cut inside ataupun atau gimana, kadang kebaca juga gitu pada akhirnya sama Maroko. Jadi ya menurut gua Maroko tadi juga Mas Sabtu juga udah ngejelasin panjang soal mentalitas yang mereka bikin dari 2022, mereka udah yakin dengan bekalnya kayak ya gue udah nyampe semifinal nih gitu loh. Jadi ya kelihatan jelas di turnamen kali ini gitu menurut gue. Lo udah take nggak yuk soal Belanda Maroko ini lo lihat? Itu yang golnya Issa Diop itu sebenarnya cerminan dari kelakuan Van Dijk sepanjang musim sama Liverpool. Lupa dibilang ada orang. Iya. Itu musim ini sering banget kayak gitu kan. Kayak maksud gue, lu tinggal 2-3 menit lagi gitu selesai pertandingan sama kelas lawan Jepang. Dia lupa dibilang ada Issa Diop. Iya kan. Ngapain? Dan itu bukan 1-2 kali. Gue nggak tahu orang fans Liverpool. Ini fans Liverpool sebelah saya. Itu yang biasa dilakukan sepanjang musim lalu di Liverpool kan. Lupa dibilang ada orang kan. Dan akhirnya ngerusak permainan bagus dia selama ini kan di Piala Dunia kan termasuk bagus lah ya. Kalau kita bicara konsistensi gitu. Tapi ya akhirnya rusak dengan ya momentum itu. Iya, dia kayak beneran
Ya Allah, di belakang ada orang nggak ngelihat. Maksud gue, Van Dijk one of the best central defender di dunia lah. Tapi ya satu kesalahan dia ngebawa jadi perpanjangan waktu plus penendang penaltinya juga semuanya lucu. Iya. Cuma 5 dari 10 ya. Tapi Nggak, kemarin main gol. Iya. Kemarin battle kiper bagus juga tuh sebenarnya. Verbruggen mainnya bagus banget, gila. Tapi satu yang dinepis tapi tetap lolos itu kan. Yang kayak gini. Yang dia ada Bono. kaki. Bono yang kayak Bono juga oke, Bono juga. yang kayak Kayak gini sama Rufián dia diginiin. dia mau nahan apa gini doang. Kayak lu kayak bapak main fan football anjir, jadi tiba-tiba dia Di gerakannya sini ya. gini. Ya. Simbolnya Tapi bagian ya, dive lagi. it is what it is. Terus juga ada cerita lucu si Saibari kalau tahu. Dia kan baru pindah ke FC Bayern Oh, kan. Iya, yang tahu. nuang itu. Nah, dia tuh Nuang apa sih? diputusin dengan pacarnya gara-gara katanya dia nggak akan sukses. Kurang kaya lah katanya. Yo, Masih Saibari katanya. Gua nggak tahu benar apa nggak. Katanya Saibari ngepost lah. Saibari pindah ke Bayern, ceweknya kontak lagi, Bang. Ya, klasik itu. Klasik ya. Sering bermasalah sama cewek ya? Iya. Waktu itu Hakimi kan? Hakimi. Oh, iya. Ya. Tapi sayang ibu. Sayang ibu. Tapi kalau pasangan Dan ada satu momen yang menurut gua nggak tahu karena kita mungkin negara Indonesia ya, maksudnya mostly Muslim semua. Pas lagi mau perpanjangan waktu apa? mau ada Baca penalti. doa. Mau ada penalti apa? Baca extra doa time ya? rame-rame dia. Kayak pengajian gitu kata Pengajian orang-orang ya. Baca doa. Bismillah, iya dong. Al-Fatihah sama Al-Ikhlas 3 kali. Iya, Padahal ikut 3 Pas kali. mau nendang Anas dulu, Anas terus Anas. Jadi off the pitch, on the pitch juga bagus ya. Iya, jadi Karena kayak- kalau on the pitch kan, ya kita bisa bilang Maroko bermainnya juga ya kayak tim Eropa lah ya, Iya. karena ekosistem mereka juga para pemainnya kan di Prancis, di Belanda, di Iya. Belgia, Spanyol, jadi Dan- familiar banget sama itu. Dan di Belanda sendiri pas Maroko menang, gue nggak di kota mana, gue liat videonya gitu, ngerayain coy. Iya. Ngerayain dan balik lagi ke 2022 ketika Maroko menang, udah kayak takbiran gitu. Ya Maroko kemarin kuat banget ya. Iya. Pas 2022. Sama ini di threads kan gue lagi threads sih mas sekarang nih ya, Twitter udah nggak gue buka begitu. Di threads sekarang mas ya, yang abis Maroko menang itu, resto Maroko, ownernya pada ngomong gitu, nobar, gitu, bonus makan apa gitu asli. Resto Maroko nih, ini makin naik, bersinar lagi naik. lagi. Iya. Banyak berarti di sini. Kayak ngajakin nobar gitu. Dan Kan di threads gue nggak tahu di mana ya lokasinya, tapi kayak Jakarta kan. Nah, Maksudnya dia terakhir. buka-buka gitu. Karena juga FYI, kita bebas visa kalau ke Maroko. Nah, cocok ini. Pas nih. Cocok pas. Aldo, Waldo yang 2030 nih berangkat nih. Boleh. Kita akan Kalau lihat bebas ya. visa mah boleh. Bukannya ke Madrid tapi bukannya ke Maroko. Spanyol lah ya. Biasanya jadi imigran gelap nyebrang ke Madrid. Naik kapal. Maroko Kanada ya. Maroko, Bisa lah ini Kanada. ya, tambah lagi ya. Bisa lah. Kanada bisa juga. Enggak Maroko. Oh, Maroko Kanada. Masih bisa lanjut lagi, maksudnya prestasi Iya, iya, ke sana paling enggak perempat, berarti kan kalau menang perempat kan. Prancis berarti kalau menang. Nah ini ya, kalau misalnya mulus juga calon lawannya, karena Prancis bakal lawan Paraguay, tapi sebelum itu mereka mengalahkan Swedia 3-0 Ya, dengan lini depan yang ini mengingatkan gue sama Brazil 2002. Nah ya ini banyak yang ngomongin. Ini banyak yang ngomongin. Menarik Siapa? banget. Brazil Jadi 2002. trionya Rivaldo, Triple R ya, pakai Ronaldinho. spasi ngomongnya ya. Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo. Banyak yang bilang, banyak yang nonton, banyak yang bilang ini mengingatkan seperti Rivaldo. Iya, gue udah bilang Ronaldo. siapa Prancis, Iya. siapa? Dembele, Berarti cuma 3 dong, kurang 1. Mbappe, Olise. Olise. Karena duenya sama Barcola gantian sih, ya maksudnya belum. Dua sama Barcola Ya ya. kan, sebenarnya 3 Tapi itu yang paling. Untuk berjalan mereka harus berempat kan? Iya. Tapi kan kemarin untuk bisa kayak gitu. Tapi Iya. kemarin Mau dua- babak pertama gila itu. Mau dua tiga mau pemain Barcola kan harus. Iya, iya, Pokoknya harus berempat ada itu yang ngacak-ngacak gila dah itu mainnya. Tapi yang golnya Mbappe dari sisi kanannya Swedia yang dia step over itu. Yang masuk, back heel. Yang ke samping itu. yang dia Oh yang ngegocek. Oh, wah. Aduh. Itu gue langsung kayak wajah. Sama golnya kan ke samping gini kan. Iya, gue kayak astagfirullahaladzim nih apa? Itu gol pertama yang dia nge-step over kan? Iya, seset gitu. Siapa ya pemainnya yang digocek? nih gue jelasin, gue tahu arah lu kemana Dok. Ya. Siapa ya? Gyökeres itu striker. Salahin backnya dong. Orang ada 3 pemain di situ. Dia wajar dia udah defense. Itu berarti Gyökeres mau turun, lu harus Enggak, kenapa? appreciate. Gyökeres. Oh, Gyökeres. Enggak, lu tag gua. Oh, Gua usah pura-pura. Lu tag gua di IG. Gua tahu. Pas tendang kayak oh my god, apakah ini striker real? The real 50 Apaan goals tuh sih? gitu kayak. Tapi Nah, yang aneh tuh dia Mas, dia kayak Gyökeres. Mbappe better than Gyökeres. Ya memang. Lu pernah banding-bandingin lu mah? Enggak, jangan. Alah, pernah. Enggak. Guys, klip coba cari klipnya. Enggak, gua cuma bilang Pernah lu Mbappe Gyökeres. nggak 50 gol, lu bilang 50 gol. Enggak, lu pernah. Enggak aneh dia ngatain gua Mbappe, kan gua juga seneng Prancis menang. Aneh deh lu. Enggak, lu kalau lu repost dong. Pas tadi gua bilang, lu berarti enggak berani repost karena bener. Enggak, jelek kamera lu jelek. Ya, tapi Prancis ah lu. Gila, tapi Prancis. iya Swedia dari
abis dibantai sama Belanda sih menurut gue udah bukan Swedia yang sama lagi ya. Enggak, Bang. Udah apalagi lawan Prancis yang attacking force-nya kayak gitu, lu mau ngapain? Apa yang lu harapin? Terakhir Lindelof yang gol ketiganya Prancis, dia ngapain? Itu hari-hari tuh, dia tuh udah lama nggak jadi CM, jadi DM mulu di zamannya Aston Villa, CB, jadi udah lama nggak jadi CB. Tiba-tiba bola belum ke dia udah begini goyang, itu kayak wow, zaman Erik ten Hag nih kamu. Kan episode sebelumnya juga lu siapa sih yang nanya kemarin lu ya? Apa? Gimana nih Firzi, Swedia? Firzi. Oh ya, Swedia gimana nih? Gini menurut kalian bisa nggak? Harapan. Gue bilang nggak mungkin, Bang. Ini Selama back lo Lindelof kelar. sih. Tapi sebenarnya dia kelar lawan ini, Belanda aja sumpah. hancur gitu sih, gue udah ya Kelar. gitu. Cuma paling awal-awal lari kenceng Elanga sama Gyökeres habis itu udah nggak ada apa-apa lagi, nggak ada. Jelek. Oke, pertandingannya Prancis menang telak. Itu udah beneran telak. Kalau kita mau bahas pun juga Prancis menang segala ya. Tapi ada satu momen yang menurut gue menarik adalah Ryan Cherki sama Didier Deschamps sih. Oh iya. Itu yang nggak mau salaman ya? Nggak mau salaman. Nggak mau salaman. Gue nggak tahu. Iya, beliau tuh sadar gak sih saingannya tuh berat di Prancis ya. Yang kayak gitu Deschamps lagi. Iya, Deschamps lagi. Yang begitu ke Mbappe ya. Iya, begini Pelukan. Kemarin pelukan juga gara-gara Deschamps ini ya, apa? Ada berita duka meninggal, juga. ya. Iya, Berita itu gimana juga. tuh maksudnya Ryan Cherki? Ya gue gak tau, Cherki is a good player di City musim lalu luar biasa, tapi ya di Prancis sih saingannya banyak ya. Gue kena itu. Magician juga bisa dibilang magician kalau gaya bermainnya gitu. Cuman kan berapa kali masuk sebagai pemain cadangan, kayak sering remehin lawan, Itu. sering kehilangan bola, first touch juga kadang-kadang hilang, operan juga suka sloppy. Jadi ya mungkin itu yang membuat si Deschamps, maksud lu gue masukin lu buat ngamanin posisi nih, buat lu yang ngatur ritme, lu yang bisa ngedelay permainan, lu malah bikin risiko di tim kita gitu. Ya mungkin itu yang coba disampaikan oleh Deschamps gitu Ya itu tipe-tipe ini kayaknya Anthony yang gasing muter itu ya. Ngapain gitu maksudnya gitu. Kalau Itu Sebenarnya juga, terus juga bro, Cherki mau ngegeser Olise 5 asis gila. Iya makanya Gila, mungkin, itu orang tapi kan stres ego tuh orang. mungkin kena. Maksud gue gini, dia di City kan bisa leluasa jadi villain gitu, karena kan pasti Pep ngebolehin juga, walaupun kadang kan Pep ngapain sih lu? Tapi ya ketika udah dia bisa memberi dampak gitu kan Deschamps juga gitu. Kalau lu bisa ngasih dampak lah, ini lu kehilangan bola, ngeremehin lawan gitu loh, kayak lu nggak ada ini- yang lu deliver. Lu gak respect tapi gitu. tapi agak OT dikit ini, kayaknya agak sedikit. Wah, Maresca PR-nya berat sih. Ya tapi itu Kayaknya kita kalau bahas pegang itu panjang ruang ya. ganti. Panjang itu panjang. ya. Panjang tuh. Tar kita bahas ya, yang mungkin kita bahas adalah menurut Mas Aryo seberapa favorit Prancis jadi juara? favorit. Yang di sini di awal kan gue bilang kan Prancis. Prancis, Spanyol. Prancis, Argentina. Oh Argentina, final lagi. Iya, karena kan emang bracketnya kepisah mereka. Ini Prancis Spanyol akan Prancis nih, karena mungkin Jadi ketemu nih. jadi nggak ada Portugal Argentina nih ya? Nggak ada. Portugal sama Kroasia. Kalahnya. Wah, meledak itu internet itu. Meledak itu internet. Itu duel 40 tahun loh. Iya. Nggak, narasinya kenapa gitu sih? Berarti Kalau sama Ronaldo. Ini Prancis Argentina kalau lu ya. Iya, dari awal Iya. sampai sekarang gue masih firm karena menurut gue yang paling convincing ya dari sisi bermain ya dua tim itu. Iya. Sama-sama dapat 9 poin, Iya. tapi cara bermainnya ya dua tim itu yang betul-betul paling oke lah dibanding yang lain. Argentina kita kayak masih ngeliat versi 2022 Iya, kan. iya, iya, masih sama lah cara sama bermainnya. belum Mau flop. ada slow pace-nya Messi, tapi tetap nyari positioning untuk bikin gol. Iya. Semua pemain misalnya Julian gak main tapi Lautaro sekarang yang bisa step up, beda lah pemain-pemainnya gitu. Cuman gaya bermainnya nih masih Argentina banget yang kayak Iya. 2022 Gue mau nambahin dikit karena gue suka Prancis gitu ya, tim jagoan gue. Tapi kalau yang bahas ini serang kan udah banyak banget gitu ya. Kita juga udah nonton sama-sama. Gue mau shout out, gue mau appreciate buat Didier Deschamps. Banyak orang kalau timnya jago itu nggak appreciate pelatihnya karena dirasa udah autopilot aja. Padahal Misalnya kayak ya Ancelotti misalnya, ya itu mah lu pemain lu jago segala macam, atau Deschamps misalnya karena skuadnya melimpah segala macam. Nah ini hal yang dibantah sama teori Ongri juga, bahwa Deschamps pas masuk nih kan habis hancur di 2010 nih, gitu kan. Sama 12 juga hancur. Iya 12 juga hancur gitu. Dia 2014 dia coba ngebangun pondasi pelan-pelan lah. 14 juga yang main masih Debussy, masih Benzema. masih Valbuena, Benzema. Johan Kurang. Cabaye. Iya, Benzema oke lah, lumayan lah. Benzema. Maksudnya nggak masuk itu kan sama Jerman gak sih waktu itu? Siapa? Kalah Prancis dua, iya kalah sama Jerman. 2014 ya. Tapi Iya, maksudnya kalah sama Jerman. itu nggak langsung. Tapi kalau kita lihat kan 2016 mereka masuk final, kalah sama Eder, Portugal ya. Terus 2018 langsung kita lihat nih juara, dan bukan cuma juara tapi juga ada core dari Griezmann. Kita ngelihat Varane, kita lihat ada risingnya Mbappe di situ juga gitu kan. Mbappe masih right wing tuh. Iya kan, masih right sebelum ke right left, wing. terus akhirnya di depan. Terus kita juga ngelihat ada defensive winger Matuidi
Ada di sana kiri Conte, Lloris Conte. juga. Terus Pogba lagi gila-gilanya. Pogba lagi gila-gilanya. Terus oke. Conte. Apa? Kok N'Golo Conte betul. 2020 oke mungkin disappointment karena Karena Benzema. apa? Karena ada Benzema. Tiap ada Benzema kalah mulu ya. 2020. Karena butuh Olivier Giroud. Iya. Euro 2021, udah 20 tapi 2021. Kan hancur Nah, total. Euro. Ya last itu dia round of 16 ya kayaknya kalau nggak salah ya Prancis itu. Nah, tapi di Karena dua masih Swiss quarter. kalah sama Swiss betul adu Iya, penalti ya, adu penalti. Terus 2022 final. 2024 Euro semifinal. Jadi kan sebenarnya selain 2020 itu ya bagus banget nih Gila, pencapaiannya dan gila. kita juga mau gimana pun ya. Cuma ada 3 pemain pelatih juara, ya kan? yang hidup tinggal dia. Ya yang hidup. Iya. Zagallo, Beckenbauer. Beckenbauer sama Deschamps. Iya. Dan kalau kita tarik lagi sebagai pemain, ini orang pas Prancis juara 98 dia kaptennya gitu. Iya. Maksud gue lo nggak bisa nganggap dia cuma karena di depan Prancis jago gitu. Harus ada apresiasi juga menurut gue untuk Deschamps sih. Iyalah, iyalah. Iya. Lebih lah misalnya iya dia yang bisa ngebuat. Ini kan ego bintangnya buset. Bener banget. Backbone-nya kan udah kebentuk juga. Dan sekarang maksudnya kalau 2018 kita ngeliat Mbappe terus jadi bersinar panjang, mungkin aja kita lagi ngeliat nih Olise in the making untuk jadi superstar kan Iya. yang kita lihat sekarang. Gue lebih ke manajemen sama tim manajemennya dia sih. Lu bayangin kayak yaudah kita nurut deh Mbappe jadi ininya diktatornya deh gitu. Dembele sama ininya jadi kayak ya udah gitu. Tapi dia masih ngomong sama superstar lain juga. Iya sebenarnya pasti kan. dong. Ya mau nggak mau tapi kan Tapi mungkin Dembele mau nurut, Cherki enggak. tinggal di doang. Kata Dembele yang penting gue main. Iya, Gua main. kayak gitu. Dan kalau Prancis Chelsea juara, out. dia akan jadi pelatih kedua setelah Vittorio Pozzo ya di Italia waktu Italia. 34-38 menjadi juara untuk 2 kali Berturut-turut. negaranya. Enggak berturut-turut dong. Tapi Iya masih dong, juara 2 kali. 34-38 Enggak, maksudnya si Deschamps enggak. Oh, Deschamps enggak, iya, Gue iya. juara 2 kali gitu. Itu dari Deschamps ya. Gue harus sampaikan karena nggak ada yang bahas Deschamps nih, menurut gue penting. Ya itu kata kunci lu. Era 98 kurang berapa bintangnya sih? Exactly. Bosnya dia. Bosnya dia. Kaptennya dia. Lu nggak nganggep dia? Iya. Pemain era sekarang nih. Bener. Zidane aja nganggep dia gitu. Bener. Kan? Gua Jordan. 98 tuh 98 Laurent Blanc ya nganggap dia. Iya. Turam Lizarazu ya? Banyak sih. semua Banyak. Willy Sagnol. Semua gila. Deseli. Semua. Zidane, Christophe Henry. Dugary. Oh Zidane masih muda tapi Ini ya? orang nggak bahas juga. Henry Enggak Trezeguet. dong. Enggak lah. Nih yang nggak orang bahas juga. Level klub. Marseille juara. Monaco final. Real Madrid juga sempet Morientes. Ya. nih. Juve naik gara-gara Juve dia. naik juga. Itu maksudnya orang nggak banyak ini. Nggak ada yang bilang Deschamps pelatih bagus gitu. Karirnya Gua di nggak pernah Juventus juga. Di Juventus kan buset. denger. Juventus juga sebagai pemain. Nah itulah. Ya. Iya, Nah iya. kalau kita ngomongin pelatih. Bagus kalau- yang ini pelatihnya. Nah kalau yang Thomas Tuchel. Weh. Coba tuh. Ini kita kental di pelatih ya episode ini ya. Menang kok. Menang kok. Menang kok menang. Bang, Kok lo menang. Oke, ini silakan Tio ya kali ini ya. Iya. Karena kan konten cuma dikit nih dia. Sekarang kayaknya bisa lebih panjang nih. Pak. Gue mau nge-spam ini dulu dong. Spasi. Iya. Lu masih marah-marah lu sama Tuchel? Apa? Masih marah-marah sama? Iyalah. aneh. Gimana? Coba. Gua nggak tahu ya maksudnya. Pas kualifikasi tuh Inggris tidak terkalahkan, tidak kebobolan. Total sempurna, rekor sempurna. Pas di Piala Dunia kali ini di turnamen, gue melihatnya gak terlalu jauh beda sama ya penampilan yang di Gareth Southgate gitu. Gue nggak tahu apakah karena pool playernya yang berbeda dari yang kualifikasi. Ketika Southgate cabut diganti Lee Carsley. Lee Carsley juga nggak bawa Inggris waktu itu juga rekornya juga bagus kan walaupun cuma Oke kok. caretaker. Akhirnya dibawa ke Piala Dunia. Dari awal dia memilih pemain pun juga banyak pro dan kontra dari para fans kan. Kan gue bilang di grup box bola tuh gue cuma bilang bahwa satu yang bisa ngebuat orang diem sama Tuchel itu kalau mereka juara. Kalau mereka juara. Berat banget tugasnya. Ya gimana mas? Gimana? Orang Jerman lagi disuruh juarain. Mempertanggungjawabkan squad selection-nya. Squad selection gini. Tactical Orang selection-nya. Jerman. Oke. Oke. Itu Prancis Iya. gitu ya. Pengen bilang gitu ya. Kita skip langsung ke pertandingan lawan Kongo. Di atas kertas Inggris bisa menang mudah. Nyerang terus juga. Tapi ketika ngelihat line up Madueke over Saka, gue tau Saka sepanjang musim memang gak fit lah ya. Match fitness ya. Kan bisa sebenarnya Rashford taruh kanan juga bisa, Gordon kiri. Gue nggak tahu, Tuchel punya pikiran lain. Tapi satu yang disayangkan, gol pertamanya si Kongo, Cipeng yang nyetak gol. Tirta Cipeng. Dokter Kongo, dokter Dokter Cipeng. Tirta Cipenga. Madueke nggak track back, Iya. itu satu pertama. Tuh. Sepanjang pertandingan sampai akhirnya diganti, dia selalu membiarkan Jet Spence sendirian untuk bertahan. Lu bayangin satu bek kanan ngejaga dua orang pemain Kongo yang fisikalnya luar biasa. Beruntung itu Elliot Anderson mundur ke belakang. Yeah. Karena di plot di babak pertama, Declan main lebih ke depan. Nah, itu juga gue berpikir, Declan kalau ke depan, Anderson sendiri dong. Dia tuh beneran sering banget
Anderson kayak lu kan gelandang mahal nih ya. Ini gue coba tes nih semahal apa lu, si bagus apa. Lari banget. Masa tesnya di Pildun, goblok banget. Goblok banget pemain-pemainnya juga. Ini pemain City yang ngetes Tuchel aja. Kan karena tuh Kenapa yang ngetes? Nah, gue tes nih lu. Martial Lefort kali. Coba main. Bang, coba Single lu. pivot. Coba. Bisa nggak dia kayak Rodri? Single Bisa nggak kayak Bang? Rodri? Wah itu gue Elliot pertandingan itu Anderson. gue respect banget sama Elliot Anderson, kiri kanan semuanya pressing, ada satu yang disalah umpan, tapi sisanya dia bagus. Terus ketika Tuchel memutuskan memasukkan Eze, Naro ganti Jet Spence, Madueke diganti sama si Bukayo Saka, Rashford ganti sama Gordon. Itu ya udahlah, tapi gue agak lumayan deg-degan ketika Declan Rice jadi bek kanan, Mas. Dia bagus di posisi itu, maksudnya bermain bagus lah, dia sampai akhir tarik keluar dia bermain bagus. Cuma ya lawannya mungkin si Tuchel mikir Kongo doang, ya udahlah gue relain Declan di kanan biar kombinasi sama Saka, biar Elliot Anderson di tengah untuk kerja sendirian. Itu berapa kali kalau lu ngelihat Kongo counter attack cuma ada Konsa sama Elliot Anderson. Itu kalau 1-2 pemain salah buang bola aja, itu selesai itu. Atau Prancis yang main. Nggak usah Jojo, kalau Prancis kan jauh. Meksiko itu siapa? Quinones ya kalau nggak salah. Nggak usah gini. Itu kena counter. Nggak usah gini deh. Roberto Moura, Nggak usah gini deh. Kita ngelihat Mbappe yang step over, nyetak gol, gua ngebayangin Jet Spence itu kayak, wah patah kaki langsung. Enggak, Ankle breaker. lepas ini behel ini. Ankle breaker. Mas, Lepas kan ini Meksiko dia. kan lawannya itu Quinones. Lolos lagi. Vini Junior. Di situ misalkan lolos nih, Amin lolos sampai situ deh. Set. Vini gitu. Ya Allahu Akbar, bagaimana? Iya, maksud gua Vini Kejang-kejang, bro. Vini Junior lawan Jet Spence. Kita masukinnya Jet ala-ala nih kali. Cuma udah ya, akhirnya emang gue selalu bilang bahwa Inggris jangan sampai Harry Kane cedera karena itu faktor kuncinya. Plus ada alasan kenapa Barcelona memilih Anthony Gordon dibanding Rashford. Itu contohnya. Crossing nggak usah kencang-kencang Bang Rashford. Pelan aja, Harry Kane nyamperin udah ya kan. Itu yang disebut Tio Rashford versi MU katanya. Bukan versi Barcelona. Ketika di sini Iya. boleh nggak Mas Rashford di pinggirin dulu tuh versi MU yang zaman Ten Hag gitu-gitu. Ntar kita butuh Rashford zaman Hansi Flick di Barcelona, ya kan? Kita butuh itu. Tapi lari-larinya masih dapat lah. Enggak sih Mas, ngapain dipaksa? Off the ball-nya ada sih. Off the ball Off the ball moment-nya. ada 3 pemain, dia memaksa masuk. Wow, berasa Ole Gunnar Solskjaer tuh masa-masanya. Jadi kayak banyak maksudnya keputusan Tuchel yang mungkin yang beruntungnya gue juga bisa kali Tuchel adalah ketika pas hydration break itu dia berubah. Langsung lu ngasih tau bla 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 bla, berubah gaya bermain, pressure, dan akhirnya ya terlepas dari empasi bagus banget, itu harusnya lebih dari 1 gol. Ada Rashford, ada Harry Kane, Jude Bellingham, berapa kali saudaranya juga. ya kan? Cuma respect juga sama Kongo, pertahanan luar biasa. Kalau Bisa kena tiang, mereka bisa bermain lebih Masuaku. fisikal, mungkin Inggris akan keteteran, tapi ya itu yang faktor pembeda adalah setiap tim punya Norway punya Haaland, Prancis punya Mbappe, Inggris punya Harry Kane, di mana yang insting dia ketika dapat bola 2018 masih diunggul. ya gimana ya, striker yang bagus Inggris dia doang nih. Dua golnya bagus aja. Dia narik ke belakang terus kayak beneran cuma dia doang yang bisa sekencang itu. Wah, gila, tapi- dan Gol kedua nih ya, gol iya, kedua. dan mesti diapresiasi juga stamina dia. Lu kalau ngelihat Iya, bener. ketika Inggris bertahan, itu gelandangnya telah turun. Harry Kane udah di Pressing. depan kotak Iya, penalti. iya. Jadi maksud gua Sejak tim- Mourinho tuh begitu. tim ini, tim nasional Inggris ini is all about Harry Kane. Harry Kane cedera. Ya udah deh, kita mendingan dukung Wah. yang lain aja ya. Sumpah, Inggris juara. Ada Oli Watkins loh. Wih. Zlatan Ibrahimovic aja Mas udah bilang Sir Harry Kane. Ser Harry Kane. Iya, Ini iya. Inggris juara. Melewati Bobby Charlton. ini. Dikasih patung Harry Kane langsung di Sir Wembley. Bobby Charlton, Sir Harry. Sir Harry Kane dapat patung kalau Enggak, juara. yang lucu ya, ini kan lu tadi bilang ya soal Gordon. Ini membuktikan kenapa Barcelona ambilnya dia, bukan Rashford gitu. Gua rasa pas Rashford pas Gordon masuk, tuh gini Rashford tuh lihat tuh. Gini cara main begini. Lari vertikal begini, crossing lebih cepat, nggak usah banyak puter-puter. Cuma ini ketika Inggris deadlock lawan tim yang low block kayak gitu, mereka tuh nggak ada pemain yang bisa progres ke depan. Ada Wharton nggak dibawa. Cuma ada 1 pemain. Gue bukan karena gue fans Man United ya. Henderson. Tapi tuh. Ya kan? Wharton over Henderson over Wharton itu pertanyaan kita semua. Ada seorang Kobe Mainoo yang bisa dimainin ketika untuk progresi masuk ke kotak penalti. Dia bukan pemain yang long ball, dia pergerakan progresi ke depan. Iya. Dan udah terbukti ketika semifinal lawan Belanda di Euro, duet dia sama Declan Rice dan Jude Bellingham itu works gitu di tengah. Jadi gue nggak tahu kenapa Tuchel belum mencoba dia. Semoga dapat kesempatan. Berarti dia ganti siapa? Elite.
Enggak dong, Elliot tetap ada. Nah, yang gantiin siapa? Bener juga tuh. Eze kan bisa langsung gantiin Spence tuh. Kalau misalkan gini, iya. Inggris itu nggak punya Tiga bek back. kanan. Enggak, menurut gua kalau kemarin mikir kalau misalnya nggak punya bek kanan, mungkin Dan Burn masuk jadi 3 back gitu. Bisa nggak sih? Bisa. Tapi kena counter abis. Kena counter, nah, lari kalau lari. kalau mau gila. Declan kan berapa kali main di Arsenal Iya, sebelah kanan Iya, ya? tapi kan West Ham juga waktu itu kan. iya, jadi Lawan West Ham. menurut gua kalau mau lo gila lagi, lo mau mainin lo mainin Elliot main dia kan taruh kanan lagi aja udah. Karena lo nggak punya bek kanan. Jadi maksudnya si Jet Spence itu bukan diganti Eze tapi Kobe Mainu kalau lu kemarin. Kalau gue mikirnya gitu, karena buat progresi ke depan. Iya dikasih coba, misalnya kita nggak ada yang tahu ya, never know. Tapi ya Eze selain yang umpan dia ke Declan yang masuk ke kotak penalti yang terjadi golnya si Harry Kane itu kan terlihat seperti, gue nggak tahu ya, seperti kayak udah lari tipis aja, mau memenuhi lapangan. Ya, cuma Arsenal gitu juga kok. iya, jadi kayak kecuali lawan Spurs. cuma itu PR baik banget, PR yang di ini baik banget. Madueke masih tracking back, gua nggak tahu lini pertahanan bek kanan juga berantakan. Jadi ya Parah. nikmatin aja lah. Jet Spence akan semakin terekspos kalau Madueke nggak mau track back sih. Itu sih Itu. kuncinya itu. Kenapa alasannya Jet Spence yang main? Dia Siapa lagi? pemain tercepat di Premier League. Iya untuk sih. untuk Iya, mudak iya, pemain-pemain iya. selalu dapat kan dia? Untuk Iya, defense iya, iya. bagus. Untuk defense dapat, untuk ngejar counter dia selalu dapat gitu. Jadi Tuchel kayak Kyle Walker nih. Gitu, Ada mungkin. alasannya kenapa Jet Spence yang dimainin gitu. Cuman kalau lo nggak dapat bantuan dari depan, emang Tetap akan aja. lebih terekspos. Banyak lah kita lihat contoh tim kan yang tren kan jadi Ya. kayaknya bego banget gitu kan. Ya karena salah nggak bantu lah, si tengahnya juga nggak bisa nutup. Banyak yang kayak gitu. Kalau bisa ya Elliot pasti akan nutupin ke situ. Cuman kan lo butuh satu lagi gitu loh track back, dan berapa kali kena expose-nya karena posisi Madueke. Iya. Kosong. Operan abis ngoper hilang jalan. Itu kan berapa kali Martial. Gua anjing Anthony Martial. Jadi menurutku solusinya ya pasti bukan mengganti Jet Spence karena nggak ada opsi lain di sana dan ini opsi terbaik dari yang ada. Tapi Madueke yang diganti ya. Madueke kalau nggak ya perannya lo harus sebetulnya dia kadang-kadang cukup oke juga lah, dia berani untuk Take on. untuk take on, untuk masuk. Masuk aja tarik passing Iya. keluar lagi, Mas. Menarik defender. Iya, ada sisi positifnya lah tetap Madueke gitu. Ya cuman ya untuk defense emang jelek banget sih. Tapi si Bukayo Saka tuh sebenarnya kalau untuk track back bagus gak? Jadi dulunya dia awal karirnya sempat full back. Enggak, soalnya kan waktu yang final lawan PSG kan menurut gua dia works tuh sama Mosquera di right back kan. Bisa. Babak pertama work. Enggak, kan. gue rasa ini sih, gue rasa karena kan dia maksudnya belum fit lah, maksudnya kurang Emang fit belum gitu. Nah, fit sih, ya. ketika gamenya tensinya makin tinggi, apalagi perlu yang track back sampai maksudnya bener-bener pasti lebih menguras lah dia. Nah, kayaknya Tuchel merasa kayaknya physically dia belum maksimal, mungkin gitu. Madueke untuk memang lebih maksimal karena banyak di bench selama musim. Kalau untuk lawan tugasnya Meksiko- dia. Iya, nah, maksud gua kan dia nggak cedera kan. Emang secara kalau kita ngomongin fitness ya, Iya. match fitness mungkin Madueke di atas Saka sekarang. Kalau untuk Meksiko sih gue mungkin preferensi gue lebih ke Saka sih. Oh, gue Iya, kira iya, preferensi gua lo rasa. lebih mikir Meksiko menang. Azteca ya. Gue juga gitu karena main di Azteca, Mas. Wah, Azteca. Beda banget, Mas. Itu Iya, itu stadion kemarin. itu Tapi kayak dipaksain nih Mas kalau ngeliat Madueke kemarin kayak gitu kayaknya akan Saka sih menurut kayaknya gua juga. Saka Karena sih menurut lebih gua- lebih safe. Inggris kalau mau melangkah lebih jauh, lu mesti ngalahin Meksiko dulu. Karena ini the biggest game buat mereka untuk lolos ke babak selanjutnya. Tuan rumah belum ada yang kalah. loh. Itu dia. Kalau belum- mereka belum bisa ada yang- ngalahin Meksiko, iya, gua nggak bilang jangan Yang dulu, paling tapi meyakinkan Meksiko yang main. karena Meksiko main di kandang, Azteca lu bagaimana vibes-nya seperti apa, bahkan Kemarin golin kamera goyang. itu dan kameramennya selalu teriak-teriak. Oh iya, Meksiko juga. jadi ya the biggest game of buat Inggris adalah lawan Meksiko nanti sih. Iya. PR Tuchel juga banyak. Lu udah tag soal Inggris Kongo ini. Inggris Kongo. Kemarin udah gitu kan. Gak jelas. Enggak sih, kalau menurut gua tag-nya cuma ini doang. Inggris dari fase grup kayaknya emang permasalahan di defense sih. Apa entah pairing center back atau emang belum nemu chemistry yang tepat juga. Karena kan tadinya kan udah Reece James ya cedera lagi gitu kan. Kan udah tahu Iya, kapten makanya WFH bagaimana? Ya, makanya Kapten kan itu BPJS. itu maka kan banyak yang nyalain, bahkan di sosial media gue banyak yang nyalain ini judgement gini. Padahal mah kalau secara garis besar lu nggak bisa nyalain dia juga. Oke lah, fine. Dia mungkin nggak sebagus itu juga di match itu. Tapi ya itu, lu lihat defense-nya Inggris shaky itu kok nggak semuanya ngarah ke sini, nggak ada yang rata gitu loh, nggak ada yang menutupi gitu loh bagian space kosong situ. Jadi kayak ya soal ini aja sih, soal organisasi defense Inggris aja menurut gue dari fase grup tuh Tapi nggak kunjung baik. Kalau kebobolannya nggak banyak juga kan Inggris. 2 dari Kroasia,
Itu kan 2 dari Kroasia kan, mereka bobol di game pertama. Itu karena masih ada Stones sih menurut gue ya. Masih ada itu sih. Tapi Tapi setelah Kroasia juga gitu, tapi kebobolan masalahnya- di kanan gitu loh, Nah, yang gol kedua kalau nggak betul, salah tuh. Yang betul. Riciem ketarik ke tengah, Kroasia Iya. bebas. Nah, Dan golnya Baturina juga persis. Baturina juga begitu, demikian. Iya, Baturina sama kayak apa golnya Cipenga kemarin kan? Kepanggil, koordinasi CB-nya gue bilang belum sesolid Setuju. Konsa sama si Gehi. Iya. Kalau mereka berdua kan sama Ghana juga enggak. Terus lawan Auckland City ya maksudnya? Iya, terus lawan Panama juga enggak kebobolan juga. Ya kemarin kan kebobolan 1 gitu ya. Tapi gue yang dipertanyakan dari laga Ghana sama laga Panama kan pencetak gol loh. How you break the defense-nya lawan itu kan yang menjadi PR dari Inggris menurut gue itu. Kalau Harry Kane tunggal doang yang Andelin diandelin, berat ya. tapi yang lain kan nggak bisa step up untuk nyoba. Ya lo nyobain Gordon di game 1, nyobain Rashford game 2, game 3. Kemarin kayaknya preferensi dia, cuman ternyata Gordon bisa masuk dari bangku cadangan untuk bisa nge-crack juga. Kayaknya itu yang lagi dicoba-coba dari sisi depannya. Kalau dari defense sih menurut gua nggak semengkhawatirkan itu sebetulnya. Oh ya? Kalau menurut lu ya? Kalau Kanannya pun juga ya? Kalau kanan ya karena tadi Nggak masalah ada bantuan ya? Madueke itu Madueke yang track gue back. bilang gitu. Iya, Cuman iya, iya. overall terutama dengan elite main kayak gitu ya, Iya. dia bisa nyaring dulu tuh sebelum nyampe ke back yang lain. Dan positioning Konsa, positioning Gehi menurut gue oke so sih. far oke. Jadi menurut lu masalah lebih besar buat Inggris adalah justru bagaimana mereka bisa mencetak gol selain Iya. Harry Kane Ketika gitu, dibanding lo- defense-nya. Iya, ketika lawan lo padat banget nih. Kadang-kadang kan mereka cuma muter-muter aja tuh. Aja gitu gitu kan. Nggak bisa masuk ke dalam. Iya. Gue sih lebih aduh lini depannya kok kurang ya gitu. Jude Bellingham udah berusaha juga itu. Iya, bagus Jude Bellingham bagus. Bagus, Do. bagus, Lu mau bagus. denger itu kan, Do, dari Mas Aryo? Enggak, dari lu. Jago, Jude Bellingham jago. Ya, ada update apa lagi, Dok? Ada update nih dari Kanjuruhan guys. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 berlangsung singkat dan sederhana di halaman Mapolresta Malang Kota pada Rabu 1 Juli kemarin ya. Setelah upacara jajaran kepolisian melanjutkan kegiatan dengan berziarah ke makam 13 korban tragedi Kanjuruhan. Ziarah ini dilakukan dengan tabur bunga dan doa bersama dalam 13 suasana korban, hening. 13. Ini menjadi pengingat bahwa meski sudah hampir 4 tahun, tragedi tersebut masih meninggalkan luka bagi banyak keluarga. Seberapa seringnya pun polisi memberi bantuan, itu dia. 5-nya kampus ya. Hah? 13 korban. 135. 135 harusnya. Oh, ini Makanya. 135 guys. Maaf ya. Maaf, Itu ya. 135 korban. Betul. Jangan lupa untuk like, subscribe, hype. Yes. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya dari Pildun FC. Let's go.